dalam keadaan sehat walafiat. Wonten ing dalam kesempatan ingkang bahagia menika kula panjenengan sedaya masih diberikan sebuah kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih menangi, tasih saged hormat takziman wonten ing bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Maulid menika boten hanya sebagai kebiasaan atau sebagai adat kula panjenengan sedaya, nanging kula panjenengan sedaya kudu saged netepi kados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kados anjuran-anjuranipun para bini sepuh ya. Kira Pak nggih. Ibu niku nggih. Ibu nek padha maulud ngira, maulud niku nek saged nggih ampun dodo ngetawat wonten nggih. Ibu kalau pergi ke maulud nggih, maulud niku nggih ampun asal nggih. Baju dapur, baju kasur angger dibawa pergi ke maulud. Cobalah kalau ke maulid itu pakai baju yang harum, pakai baju yang wangi, baju ning nglencer ning kalau Bu nggih, atau baju nih pas ngombesan nih itu dibawa. Kalau bisa kali maulid itu ya, jangan pakai baju dapur, baju kasur dibawa, jangan ya, jangan. Karena apa? Karena maulid kita mau memuliakan, menghormati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Coba jenengan bacakan wau kan sing pun diwaos nggih. Ayat niki wau. Innallaha malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan saking agungnya Kanjeng Nabi, saking mulianya Kanjeng Nabi. Masa kita maulid pakai baju maaf ya, pakai baju gelangsaran itu kan tidak. Wong kita ke mall saja pakai bajunya wah api-apian ya kan. Ke mall tuh pakai bajunya yang mahal-mahal coba ya kan. Ke pasar saja nih lu sampean, ke grosir sampean lu halah entek toto-toto suwengi sedina kira. Maulid itu kan itu kan. Ya, maka disitulah ayat innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba ini kita tuangkan, betul-betul kita tuangkan. Nggih. Ini Gusti Allah, malaikat niku sudah mengaturkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umatnya yang benar-benar dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tidak begitu hormat ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedaya, ketika kita maulid ini jangan hanya sebagai kebiasaan, jangan sebagai adat, tapi kita maulid ini adalah mencari atau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlaknya, akhlakul Quran. Udahlah Pak Bu, kulo jenengan ini tidak usah banyak-banyak atau tidak usah mengandai-andai yang macam-macam lah. Kita bisa satu saja melaksanakan sifat atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan dengan baik, Pak. Niku subhanallah, jangan dah tergolong orang-orang hebat. Orang-orang hebat betul. Coba sifat Rasulullah itu apa sih? Sidik apa? Sidik niku dapat dipercaya, jujur. Loh, kalau jenengan ini kadang-kadang membawa sifat sidik ini aja udah, ya Allah, ya
repot banget lah antara sidik dan antara kadzib niki. Kula jenengan dalam kehidupan niku banyak mana? Banyak kadzib tinimbang sidiknya. Toh demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjamin pada umatnya. Maka panjenengan sedaya dalam acara Maulud nanti panjenengan sekali lagi ketika kula jenengan diberi umur yang panjang, diberi kesehatan di bulan Maulud nanti ini yang jenengan hadapi di harilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita hormat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Itqarus surur, dengan hati yang senang, dengan hati yang bangga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenengan coba angan-angan di hari kiamat itu ada satu umat yang tercacar ini, yang digiring oleh malaikat mau dibawa ke neraka. Di saat umat itu digiring malaikat ke arah neraka, kebetulan ketahuan Nabi Adam alaihis salam. Setelah ketahuan Nabi Adam alaihis salam, akhirnya apa? Nabi Adam memanggil kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada satu umatmu yang tertinggal dan dibawa oleh malaikat mau dimasukkan ke neraka. Ketika Rasulullah SAW mendengar seperti itu, langsung lari mengejar orang tadi yang dibawa malaikat. Dikejar bus, akhirnya bertemu Rasulullah dengan malaikat dan orang tadi. Setelah bertemu ditolong, ya malaikat berhenti dululah, ya malaikat berhenti dulu, santai ya. Sekarang saya mau tanya malaikat, mau kau bawa kemana ini orang ini? Ya Rasulullah, orang ini mau saya bawa ke neraka. Kan wong ini di orang api belas, itu api belas mangki. Gitu. Tidak ada baik sama sekali, belas gitu. Mau dibawa ke neraka, coba bayangkan. Satu umat itu masih dicari kanjeng Nabi. Satu umat. Gini malaikat, udah berhenti dulu, jangan dibawa. Dan kita nego lah istilahnya sekarang nego ya. nego. Udah bisa Rasulullah. Kamu kan tahu tugas saya adalah, tugas malaikat adalah tidak pernah membangkang perintah Allah. Diperintah A ya jalankan A, diperintah B ya jalankan B, ya kan? Kalau jenengan diperintah B jalankannya A, yang diperintah A ngurusi C. Lucu akhirnya apa? Ndak masuk, ya kan? Nah, oleh karena itu akhirnya apa? Oke. Akhirnya malaikat didhawuhi Allah, oke lah. Ting reng. Masuk kemana? Ke ruang lobi dan masuk di tempat timbangan amal, mizan. Mizan. Saat ini ditimbang baik dan buruknya orang tadi, ini jeglek ya, gelek. Banyak buruknya, tidak ada apa-apanya yang kebaikannya. Akhirnya Rasulullah SAW ini apa? Ini merogoh saknya, saknya ya. Saya dirogoh ya, Setelah dirogoh, dikeluarkanlah sebuah kertas. Ya. Kertas itu ditaruh di tempat timbangannya, ya traju ya, apa ya, piringannya aja, tambang. Plek. Ternyata satu kertas itu menjadi balik orang yang tadi banyak buruknya, akhirnya apa? Kebaikannya menjadi naik tinggi gara-gara hanya ditaruh
kertas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, akhirnya telepon. Nah, orang tadi selamat. Setelah selamat akhirnya gembira orang tadi. Wah, jingklak-jingklak. Wah, seneng ya. Wah, jenengan iki, Pak. Entah dia sudah wah kira apa. Ibu-ibu duit nih, kan. Dikasih duit semeneng. Ya. Gembira dia. Akhirnya dia lupa. Ini kayak orang anak kecil lagi, dia lupa. Yang dipanggil pertama siapa? Abi wa ummi, bapakku ibuku. Kanjeng Nabi anteng. Setelah itu akhirnya orang tadi bicara kepada matur karo Kanjeng Nabi. Pak, panjenengan niku sinten? Istilahnya. Pak, jenengan sinten? Pak, jenengan siapa? Ya, saya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu akhirnya orang tadi baru sadar. Setelah sadar bertanya, terus kertas yang engkau berikan di timbangan saya sehingga menjadi amal saya yang baik menjadi naik dan tinggi menang, itu apa? Itu catatan kamu ketika kamu di dunia baca sholawat dan saya simpan. Inilah kamu saya berikan. Itu catatan kamu di dunia membaca sholawat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itulah orang ini langsung peluk, cium, kecup, sampai mengatakan mengecup delamaan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini merasa dirinya tidak ada apa-apanya dan merasa dan sebagainya. Ya, ini satu umat saja tuh Rasulullah akan dicari. Apalagi jenengan ini kalau sering hormatan, maka ini memberikan sebuah kunci pada kita semuanya. Panjenengan sedaya, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, dan hadis-hadis yang lain itu banyak sekali yang menjelaskan tentang faedah hikmah sholawat, berkahnya sholawat dan berkahnya yang lain. Ini benar, Pak, Bu. Boleh jenengan buktikan di saat jenengan ini ruwet, gundah, sedih, kacau kehidupan jenengan, berantakan kehidupan jenengan, porak-poranda usaha jenengan, apapun kehidupan jenengan, kondisi nungsep, jenengan baca sholawat sebanyak mungkin, apapun itu sholawatnya, yakin 100% jenengan akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah sholawat yang jenengan baca. Dengan syarat ketika jenengan membaca sholawat itu harus yakin kepada Allah atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan barokah sholawat yang kita baca. Semua urusan kula jenengan akan diberesi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak, benar hak. Jangan boleh buktikan kehebatannya sholawat, kemanjurannya sholawat. Sholawat bisa menghilangkan ribuan kesusahan, ribuan bala bencana. Sholawat bukan kitanya, tapi apa? Sholawatnya. Karena sholawat yang menjamin adalah hak prerogatifnya Rasulullah, hak vetonya Rasulullah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Istilahnya adalah PBB, itu kan? Nah, itu ya, hak vetonya atau hak prerogatifnya Rasulullah SAW yang telah diberikan kepada, yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, sebelum kaula tutup, monggo panjenengan sedaya amalkan sholawat sebanyak mungkin.
urusan apapun panjenengan, keruwetan apapun panjenengan, kesedihan apapun panjenengan, ketika jenengan baca sholawat dengan tenang, dengan baik, insya Allah yakin 1000 yakin segala urusan jenengan akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqi kanjeng Nabi bibarokati sholawat sallallahu alaihi wasallam. Buktikan itu sendiri jenengan dalam kehidupan sehari-hari.